Halo semuanya, saya adalah Spektania Fatian, NIM 260120119120026 dari Aquaculture Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melakukan simulasi praktikum mengenai maskulinisasi ikan gupi melalui penggunaan air kelapa muda hibrida. Untuk langkah selanjutnya bagaimana? Ikutin terus. Simulasi percobaan praktikum ini berdasarkan jurnal Tommy et al. 2019 dengan judul jurnal Maskulinisasi Ikan Gupi Poecilia petriculata melalui penggunaan air kelapa Cocos nucifera dengan konsentrasi berbeda. Jadi, berdasarkan hasil langkah-langkah serta metode yang dilakukan adalah berdasarkan jurnal tersebut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ikan gupi. Ikan gupi ialah ikan hias air tawar, di mana secara morfologi ikan gupi jantan lebih menarik dibandingkan ikan gupi betina. Hal ini menyebabkan ikan gupi jantan secara monokultur lebih menguntungkan karena daya tarik serta daya jualnya yang lebih tinggi. Salah satunya dengan cara sekreversal, yaitu upaya untuk mendapatkan persentase ikan gupi jantan yang lebih tinggi pada saat budidaya ikan gupi. Sekreversal sendiri untuk mendapatkan ikan yang bersifat monoseks, salah satu teknik dari sekreversal yaitu maskulinisasi. Maskulinisasi sendiri merupakan salah satu metode untuk mengarahkan atau mengubah kelamin ikan menjadi jantan pada masa diferensiasi kelamin. Metode maskulinisasi yang biasa dilakukan pada ikan gupi adalah dengan memanipulasi faktor lingkungannya. Oleh karena itu, kita melakukan manipulasi menggunakan faktor air kelapa. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan pada simulasi praktikum kali ini. Menggunakan simulasi air kelapa muda hibrida, kemudian ada kalium permanganat yang digunakan untuk sterilisasi wadah, kemudian ada toples untuk mencampurkan larutan, air, wadah satu yang digunakan untuk wadah perendaman, jaring, ikan gupi, gelas ukur untuk menakar, wadah dua yang digunakan untuk pemeliharaan. Untuk persiapan wadah perendaman sendiri, di sini saya menggunakan wadah satu yang akan digunakan untuk merendam larva, sudah dicuci menggunakan larutan kalium permanganat dengan konsentrasi 4,8 gram per liter. Setelah itu dibilas dan kemudian dikeringkan. Selanjutnya adalah pembuatan larutan air kelapa. Menambahkan 200 ml air kelapa muda hibrida, kemudian menambahkan air sebanyak 800 ml, perendaman larva ikan gupi. Proses perendaman larva yaitu larutan campuran air kelapa dan air dimasukkan pada wadah satu, kemudian kita ambil jaring dan kita ambil ikan gupi. Nah, ikan gupi direndam pada wadah satu. Pemeliharaan larva ikan gupi. Jadi, larva ikan gupi yang telah direndam selama 24 jam yang sudah dipindahkan pada wadah 2 ini nantinya akan dipelihara dan
sampai berumur 45 hari. Selama pemeliharaan larva ini, ikan gupi diberikan pakan alami, yaitu berupa pakan artemia yang akan diberikan pada larva dari umur 4 sampai 18 hari. Sedangkan untuk pakan dapnia diberikan pada larva setelah berumur 19 sampai 25 hari. Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi jenis kelamin ikan. Identifikasi jenis kelamin ikan berdasarkan morfologi dapat diamati secara fisik. Jadi setelah benih ikan gupi dipelihara selama 45 hari, nanti akan terlihat ikan gupi jantan dan ikan gupi betina. Bahwa kandungan kalium yang akan berperan mengatur perubahan kolesterol yang terdapat dalam semua jaringan larva. Jadi, prognenolon yang merupakan biosintesis hormon-hormon steroid oleh adrenal. Steroid sendiri membantu pembentukan dari hormon androgen yaitu testosteron yang akan mempengaruhi perkembangan dari genital jantan pada proses seks reversal. Peningkatan konsentrasi air kelapa yang kita gunakan dapat menurunkan prolaktin, di mana semakin rendah prolaktin, maka akan semakin tinggi pula testosteron. Jadi bisa memungkinkan bahwa gupi yang kita budidayakan akan berjenis kelamin jantan. Untuk dosis air kelapa sendiri, dosis yang diberikan itu akan mempengaruhi hormon steroid yang akan menghambat pembentukan ovari dan akan sebaliknya, yaitu membentuk gonad jantan semakin cepat sehingga gonad tersebut akan berkembang menjadi testis. Keberhasilan dalam melakukan maskulinitas ini dipengaruhi oleh ketepatan konsentrasi penggunaan dari bahan dan lama waktu perendaman. Nah, penggunaan konsentrasi air kelapa yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembalikan arah kelamin. Dalam jurnal ini, dalam penelitian ini, terbukti bahwa dengan hasil presentase kelamin jantan pada perlakuan P1 dengan konsentrasi air kelapa 20% akan menghasilkan hasil perbedaan secara nyata lebih tinggi daripada pada perlakuan P0 atau sampel tanpa penambahan air kelapa. Perbedaan ikan gupi jantan dan ikan gupi betina. Secara morfologi, jantan lebih menarik dari ekor dan bentuk tubuhnya. Sedangkan ikan gupi betina lebih Oke guys, jadi bagaimana kelangsungan hidup ikan gupi setelah pemeliharaan? Faktor kualitas air sangat berperan penting dalam mendukung kegiatan budidaya serta cara pemeliharaan larva ikan gupi. Faktor penting lainnya yaitu tadi adalah pemberian pakan. Jadi diperhatikan betul dalam pemeliharaan atau perawatan ikan gupi, yaitu meliputi kualitas air dan pemberian pakan. Dapat disimpulkan bahwa maskulinitas pada larva ikan gupi yang berumur 2 hari dengan perendaman air kelapa hibrida konsentrasi berbeda berpengaruh nyata terhadap presentase jantan ikan gupi. Nah, untuk perlakuan terbaik adalah perlakuan P1 dengan konsentrasi air kelapa hibrida 20%. Yang menghasilkan presentase jantan sebanyak 70% dengan tingkat kelangsungan hidup atau mortalitas pada ikan gupi saat perendaman yaitu 91%. Sekian simulasi praktikum dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.